لا أدري صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمسلمات شريك الله تعالى شريك الله وسلم عليه شيخ الوفي شيخ محمد الشيخ محمد سلمي بن البوان والجلال والشيخ المالك والجمال الله عليه والشيخ ورحمه الله وغفره ويعين علينا وعلى سنتنا وذرياتنا وأولادنا وعلى أصحابه وعلى من قدم خصوصا مقامته شرك النبي وعلى النبي شرك الفاتحة يا الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat Maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualan sehingga kita kembali pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita yaitu di setiap malam Arba atau malam Rabu, yaitu kajian fikih tentang kitab Sabilatul Mustaqim. Dan pada malam hari ini Ulun ingin membahas tentang fadilah atau keutamaan malam nisfu Sya'ban, yaitu di dalam kitab Durratun Nasihin. Karena beberapa hari lagi kita akan memasuki malam nisfu Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban. Malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-13, malam 13 Sya'ban. Berarti malam besok, malam Kamis di 14, malam Jumat 15. Jadi 15 itulah malam nisfu Sya'ban, malam Jumat yang akan datang. Di mana pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menyerahkan catatan
kehidupan atau perjalanan hidup kita dalam setahun. Diserahkan kepada para malaikat. Ini catatan si anu perjalanan hidupnya dalam 1 tahun. Dan juga pada malam nisfu Sa'ban itu dilaporkan amalan-amalan hamba selama 1 tahun. Ya, pada malam hari itu juga laporannya ya, oleh kita tuh LPD, pertanggungjawaban ya selama 1 tahun. Diterimakan pada ya kan? Selama 1 tahun dari perjalanan catatan kehidupan kita. Tentu saja di dalam catatan-catatan itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya, di situ sudah tercatat seberapa nasib kita selama 1 tahun. Baik itu rezeki, baik itu kesehatan, baik itu misalnya musibah, itu sudah tercatat selama 1 tahun itu. Nah, oleh karena itu pada malam hari itu, malam nisfu Sa'ban, kebiasaan kita ya kaum Nahdliyin ini mengadakan amalia-amalia khusus. Biasa membaca Yasin ya. Pada malam itu berbondong-bondong ke masjid, ke mushola, langgar, ke surau, berbondong-bondong sembahyang maghrib berjamaah. Walaupun sebelumnya ada suara ke masjid, ya, tetapi malam itu terpanggil untuk datang ke masjid. Melihat orang berluyur-luyur, malam apa malam ini ya? Karena tahu kayak kemarin nisfu Sa'ban, dia ada. Nah, boleh mandi segala macam. 4 bulan gitu ya. Mandi. 4 bulan gitu ya. Walaupun pada sudah ke masjid, kalau melihat orang yang berluyur-luyur, 4 bulan ya kan. Mengambil kumpul ya. Baik juga, karena kata masjid tahu ya kan, tahu di masjid. Nah, itu orang ke masjid nanti melihat saja, suaminya orang dan melihat saja ya kan, kalau ada 4 ke masjid, nah nyeruput mana ini. Nah, jadi malam itu ya kan kita kebiasaan membaca Yasin dengan niat ya kan. Apa niat pertama? Ya minta kuatkan iman ya Allah. Dalam 1 tahun supaya iman maha kuat. Artinya ada tergoda yang hidup rayu setan ya kan. Tetap kuat iman. Kata goyang ya kan. Walaupun disokok diapai tetap kuat imannya ya Allah. Nah, selama 1 tahun. Artinya hati kuat iman pun ada terpengaruh. Ya kan sudah mulai awal ini ya kan dari sebelum beberapa gitu. Karena terpengaruh ada ya, mudah terpengaruh ya kan. Terus melihat abang hijau, lalu apa dulu ada juga terpengaruh kan? Terpengaruh. Nama hijau apa? Warna merah hijau apa kan? Ada ibu kumpul deh. Wah deh, itu terpengaruh dengan iman kita ya. Nah, supaya dikuatkan iman. Nah, karena dalam catatan itu tadi ada yang baik, ada yang buruk. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala
Kalau ada catatan-catatan itu yang buruk, supaya dirubah menjadi baik. Nah, itu maksudnya ya, dirubah menjadi baik. Berarti yakin. Nah, minta dikuatkan iman, ya kan? Minta dijauhkan dari mara bahaya kebinasaan. Minta lagi apa terakhir? Minta husnul khotimah. Ya kan, husnul khotimah. Apabila mati dalam tahun itu minta husnul khotimah. Nah, husnul khotimah itu ketika hendak meninggal, ketika hendak mati, kalau menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, habis, nah sama sudah husnul khotimah karena kamu mati dari dunia, apalagi bokak lah. Ini lain juga. Soal katanya, soal memang kan. Enggak ada sembunyi-sembunyinya. Enggak ada bunyi. Ini soal apa memang. Nah, jadi ini ada hadis Muslim dari ya Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ujar Nabi, fadlu Sya'ban ala sa'il syuhur ka fadli ala sa'il anbiya. Kelebihan bulan Sya'ban atas seluruh bulan itu seperti kelebihanku atau keutamaanku atas seluruh nabi-nabi. Ini udah nanti ya. Keutamaan bulan Sya'ban atas seluruh bulan itu jangan sama seperti keutamaan kelebihanku atas seluruh nabi-nabi, atas seluruh nabi-nabi. Nah, nanti kita mau menikah Sayyidul Anbiya, ya Sayyid. Hadis Sayyid apa? Pemimpin para nabi dan rasul. Sayyidul Anbiya wa Mursalin. Imam segala nabi dan rasul. Pemimpinnya udah ibarat anu tuh, ibarat urutan tuh nomor 1 ya. Yang lain-lain itu di bawah sini perasaan. Nah, itu artinya pemimpin dari Allah Sayyidul Anbiya. Nah, jadi bulan Sya'ban ini pemimpin daripada seluruh bulan-bulan yang lain. Wafatu Ramadan dan keutamaan bulan Ramadan ala sa'il syuhur atas seluruh bulan kafadlillahi ta'ala ala ibadihi, seperti keutamaan Allah atas seluruh hamba-hambanya. Nah, kita lagi ya, bulan Ramadan, keutamaan di bulan Ramadan atas semua bulan itu seperti keutamaan Allah atas segala hamba-hambanya. Jadi itu besar lagi ya. Lebih mulia lagi bulan Ramadan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam atadruna lima summiya Sya'ban. Dan dari Nabi Muhammad SAW bersabda, apakah kalian tahu kenapa jadi dinamakan bulan Sya'ban? Tahukah kalian kenapa jadi dinamakan bulan Sya'ban? Qalu, udah sahabat menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Artinya kami tidak tahu ya apa kenapa jadi dinamai bulan Sya'ban. Qala ya Nabi li'annahu yatasha'abu bihi khairun katsirun. Karena bahwasanya di dalam bulan Sya'ban itu bercabang-cabang atau berganda-ganda padanya kebaikan-kebaikan yang banyak.
Artinya apabila kita beramal soleh di bulan Sya'ban, ini pahalanya dilipat gandakan, ya. Berlipat ganda pahalanya, ya. Jadi pahalanya itu dilipat gandakan, yang asalnya man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa beramal kebaikan 1 dibalas 10, dalam balasannya 10, berarti di bulan Sya'ban ini lebih daripada itu, ya. Bisa 20, bisa 40 sampai 700 dan bisa lebih banyak dari itu menurut keikhlasannya. Nah, jadi siapa yang beramal di bulan Sya'ban, pahalanya dilipat gandakan, berlipat ganda, ya. Ini bujur-bujur berlipat ganda, kayak orang berjualan, ya. Orang berjualan siapa yang paling ganal dan anunya berlipat-lipat. Jadi orang jual kain, ya, ini berlipat-lipat. Keuntungannya berlipat-lipat, ya. Jadi waktu jual kain namanya rajin melipat-lipat, Pak. Banyak buka orang ya melipat ini hanya sudah dibuang. Nah, orang berjual lapak 2 kali lipat saja, ya. Orang berjual lapak 2 kali lipat saja, kanan kiri berlipat sudah, ya. Itu orang berjual lapak untungannya. Nah, apalagi di bulan Sya'ban ini bulannya turun ayat yang menyuruh kita bersolawat, ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu turunnya di bulan Sya'ban, bulannya kita bersolawat. Banyak membaca solawat di bulan Sya'ban karena bulannya solawat, ya. Yang asalnya 1 dibalas 10, ini bulan Sya'ban berlipat-lipat, ya. 1 dibalas berapa pada tahun Allah ada yang tahu. Ani Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atani Jibrilu lailatan nisfi min Sya'ban. Ujar Nabi, telah datang kepadaku malaikat Jibril pada malam nisfu Sya'ban. Ini Nabi kisah, ya. Ujar Nabi, telah datang kepadaku Jibril pada malam nisfu Sya'ban. Orang kampung ada tuh nisfu, ya. Malam kita nisfu yuk, ya. Ya. Itu orang kampung. Padahal yang bujur nis, ya, pakai nun, bukan pakai min. Nisfu pakai nun, nisfu artinya pertengahan. Nisfu itu artinya pertengahan, separuh. Nah, datang Jibril ke Nabi pada malam nisfu Sya'ban, ya. Malam nisfu Sya'ban, insyaallah malam Jumat kena. Waqala ujar Jibril, ya Muhammad, wahai Rasulullah, ya Muhammad, hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah. Malam ini Sya'ban dibukakan padanya pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat. Udah Jibril, Fakum wasalli warfa' ra'saka wa yadaika ila sama. Maka bangunlah dan sholatlah dan
angkat kepalamu dan tanganmu ke atas langit. Ya, maksudnya apa? Berdoa. Nah, jadi Nabi kita disuruh oleh Jibril, berdirilah, sembahyanglah, dan angkat kepalamu dan dua tanganmu ke langit. Jadi maksudnya ialah supaya malam nisfu Sya'ban itu dihidupkan, diisi dengan amalan-amalan yang baik lah, dan amalan yang baik diisi dengan amalan-amalan yang baik. Makanya kita tadi membaca surat Yasin, ya. Makanya kita tadi ke masjid berduyun-duyun di bak masjid makan penuh. Walaupun dahulunya pada selama masjid, nah ya, pada malam itu umpat dua berbondong-bondong ke masjid, ya. Baik juga, walaupun sekali daripada pada lalu. Kamu pada suara lalu kayak apa? Mau sekali barang masjid, ya, daripada pada lalu. Nah, Paqultu ya Jibril, udah Nabi, wahai Jibril, hadirin laila, malam apa malam ini? Malam Nisfu Sya'ban tadi. Malam apa sekarang? Ya, udah Nabi. Paqultu ya Jibril, hadhihi lailatul yuftahu biha salatu mi'ati babin minar rahmah. Pada malam hari ini dibuka padanya 300 pintu daripada pintu rahmat. Malam Nisfu Sya'ban. Artinya malam itu tuh dikabulkannya doa, permintaan dikabulkan, istilah di ijabah bahasa Arabnya, ya. Segala doa diijabah. Fayaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusyriku billahi syai'an. Maka Allah akan mengampuni bagi seluruh orang yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu. Orang yang ada syirik, ya, akan diampuni Allah pada malam Nisfu Sya'ban itu. Tapi ada di mana ada diampuni? Ada, ya. Illa man kana sahiran, terkecuali orang yang sahiran, profesinya tukang sihir, ya. Tukang sulap, tukang sihir, sulap mak, mempunyai wali mata yang melihatnya kayak padahal kan sebenarnya kan ada kecepatan tangan, misalnya tukang sihir, ya, lapasnya tali, misalnya tali di lapasnya jadi ular, melihatnya ular, ya, melihat kita, itu kada diampuni Allah pada malam itu. Al-kahinan, atau yang berprofesi dukun, ya, tukang ramal nasib orang, ya, meramal, ada ini meramal. Artinya banyak luputnya. Sama bahasa orang lain ini, ya, pandai memprediksi, ya, bahasa kerennya prediksi kayak misalnya luput juga, ya, amat ya, harap pandai ya, tukang dukun, atau yang mendatangi dukun, yang percaya dengan dukun, al-musyafiran, atau yang bermusuh-musuhan, kada berawak, kada bersapa, kada pertempuran, ini kada diampuni Allah juga.
Al-Qud bin Khamrin, atau orang yang senantiasa minum khamar, mengakali minum khamar, mengakali teler, ya, teler terus, kada kawan ada teler tiap malam tiap hari, ya, malempok, manjenet, apa yang macam-macam, obat apa namanya, narkoba, ya, masalah ini narkoba, macam-macam lah. Kalau di Banjar ada kacubo, apa lah, nambah minum tuh lama, lalu merayang-rayang kena banyak halusinasi, berhalusinasi. Nah, itu ada diampuni Allah SWT, ya. Al-Musirran ala zina, atau orang yang mengakali berzina, orang yang mengakali berzina. Al-Akilur riba, atau orang yang makan harta riba, orang yang makan harta riba. Mari salah. Ya, harta riba, ya. Riba ini seperti membungakan uang, itu riba. Membungakan uang. Mau tangi orang 1 juta. Mau tangi ya kan aku yang utang, mau tangi tapi bayar dengan apa lagi? Ya kan? 1 juta mau tangi orang bayarnya dengan 1.200.000. Nah, 200 gitu. Yang riba kelebihannya tuh. Maka banyak orang ini, ya kan? Yang membungakan uang tua ini banyak. Riba, nah, itu kada diampuni pada malam nisfu Sya'ban. Al-aqul walidain, atau orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ini kada diampuni pada malam nisfu Sya'ban. Awin nama, atau orang yang suka adu domba, suka adu domba orang, mantapkan dia kesana kesini kerjanya yang apa lagi orang. Al-Qati'ur-Rahim, atau orang yang memutuskan tali silaturahim. Fa inna haula'i la yughfaru lahum, maka mereka itu tidak akan diampuni dosa-dosanya hatta yatubu wa yatraku, terkecuali mereka taubat dan meninggalkan seluruh pekerjaan-pekerjaan yang tadi itu. Jangan, kalau yang bertobat, lakas-lakas tobat ditinggalkan, nanti akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini dulu yang perlu sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.